Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas soal UTBK SNBT tahun 2023 terkait subtes penalaran matematika. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu sudah disesuaikan dengan kisi-kisi atau contoh soal yang dibagikan di website BP3 sebagai penyelenggara UTBK SNBT tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi di soal penalaran matematika kali ini itu ada sebuah narasi. Narasi ini akan kita gunakan untuk menjawab 3 nomor soal. Oke, jadi ini untuk soal nomor 1 ya sampai 3. Untuk soalnya nanti kakak tampilkan ya untuk pertanyaannya. Oke, langsung saja ke soalnya. Produsen roti menjual roti dengan harga Rp5.000 per potong sebanyak 450.000 potong terjual dalam 1 bulan. Setelah dianalisis, penjual roti tersebut menyadari untuk setiap penurunan harga sebesar Rp200, mereka dapat menjual roti 50 potong lebih banyak dalam 1 bulan. Oke, kita tulis dulu informasi-informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita tahu informasi rotinya dijual Rp5.000 per potong. Ini kita tulis harga ya. Jadi harga per potong. Harga per potong itu sama dengan Rp5.000. Kemudian terjual per bulan. Terjual per bulan itu sebesar 450.000 potong. Kemudian ada pernyataan lagi. Setelah dianalisis, penjual roti menyadari bahwa setiap penurunan harga sebesar Rp200, mereka dapat menjual roti 50.000 potong lebih banyak dalam 1 bulan. Artinya gini, jadi kalau harganya katanya turun, setiap penurunan harga sebesar Rp200, maka roti yang terjual akan bertambah 50.000 potong dalam 1 bulan. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau harganya ya, kalau harganya ini menjadi Rp5.000, Rp Rp5.000, Rp5.000 dikurang 200 dong ya, kalau berkurang 200. Nah, ternyata akan diperoleh penjualan, akan terjual 50 potong lebih banyak. Nah, kan kalau harganya udah turun tuh berarti penjualannya itu 450 ya, ribu. Nah, karena bertambah lebih banyak sebesar 50 potong berarti ditambah 50.000 potong ya, yang terjual. Ini kalau misalkan terjadi penurunan harga sebesar 200.000. Nah, untuk teman-teman juga harus ingat fokus di sini untuk setiap penurunan ya. Dia bilang setiap penurunan 200. Jadi kalau turun 400 berarti yang terjual itu lebih banyak lagi. Misalkan dia turun 400. Kalau turun 400 berarti kita bisa tulis gini ya, harganya itu Rp5.000 dikurang 400 itu kan 2 kalinya 200 ya. Oke, artinya 2 kali mengalami penurunan sebesar 200. Maka yang terjual itu sebesar 450.000, ditambah 2 kali juga 50.000 gitu. Karena 2 kali lebih banyak juga dari 50.000. Oke, sekarang kita akan langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya itu, jika X menyatakan berapa kali penurunan harga dilakukan, model matematika pendapatan produsen adalah,
Oke, jadi di sini kakak sudah tuliskan kembali ya. Jadi kalau harga harga per potongnya 5.000, jumlah terjualnya itu 450.000. Kalau harga per potongnya 5.000 dikurang 200, itu yang 450.000 ditambah 50.000. Kemudian jika harga per potongnya adalah Rp500 dikurang 2 kali Rp200, itu sama dengan jumlah terjual itu 450.000 ditambah 2 kali 500, 5 kali 50.000. Nah, yang ditanya ini adalah model matematika. Model matematika pendapatan produsen. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pendapatan itu adalah pendapatan pendapatan ini pendapatan ini bisa dituliskan itu sama dengan ya harga dikali banyak yang terjual ya. Oke, jadi harga per potongnya dikali dengan jumlah potongan yang terjual. Jadi harga dikali dengan banyak yang terjual. Banyak yang terjual ya, banyak terjual atau jumlah barang yang terjual. Oke, jadi kalau kita lihat dengan data yang di sini, langsung aja harga yang di sini dikali sama yang di sini. Oke. Nah, sekarang cuma di sini model matematika untuk pendapatan produsen dalam X. Dengan X ini menyatakan berapa kali penurunan harga. Oke, teman-teman, coba diperhatikan. Dari 50 ke sini, yang dari yang putih ke yang biru, itu kan satu kali penurunan harga, berarti satu kali 200. Kemudian, kalau ke sini itu dua kali penurunan harga. Ini sudah jelas sekali dua kali ya, karena 2 kali 200 kan 400, berarti harganya berkurang 400. Oke, berarti penurunan harganya kalau sampai di sini itu adalah dua kali penurunan harga. Coba kalau tiga kali penurunan harga. Kalau tiga kali penurunan harga berarti sekarang itu apa ya, harganya tuh berkurang 600 ya. Kalau tiga kali penurunan harga kan setiap penurunan itu 200 ya. Berarti 2 kali 3 ya 600. Nah, di sini tadi kali 3 kali 200 gitu. 3 kali 200. Nah, kemudian di sini akan jadi 450. Karena bertambah lagi 50 berarti ada lagi tambahan satunya 50.000. Berarti jadi 3 kali 50.000 seperti itu. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini kan kalau yang di sini itu kenaikan harganya, penurunan harganya itu satu kali, di sini dua kali, di sini tiga kali. Nah, berarti sisa ditambahkan nih. Ya, ini kan yang tiga itu menunjukkan penurunan harganya. Berarti tempatnya yang tiga ini atau yang dua ini itu adalah tempatnya X, oke? Yang menyatakan berapa kali penurunan harganya. Sehingga persamaan yang cocok untuk di situ adalah opsi yang ini, opsi yang delta, di mana ya di 200 yang dikasih X, kemudian di sini yang di bagian 50 dikasih X. Jadi jawabannya delta gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, pertanyaannya itu, agar pendapatan produsen maksimum, harga roti harus berapa? Jadi harga per potongnya, kita kembali lagi, harga per potong roti itu adalah Rp5.000. Kemudian ditanya adalah, berapa sih harga potong rotinya agar pendapatan produsennya itu maksimum? Nah, teman-teman, itu perlu tahu bahwa untuk memperoleh pendapatan maksimum, maka turunan dari ini, dari persamaan pendapatannya, fungsi pendapatannya itu harus sama dengan nol. Oke, jadi ini kalau kita turunkan, jadi PX aksennya itu kalau diturunkan harus sama dengan 0 ya kalau diturunkan. Nah, yang ditanya adalah harga per potongnya ya. Berarti kalau harga per potong ya harganya kan gini ya, Rp5.000. Oke, Rp5.000 dikurang sama 200X. Oke. Nah, jadi teman-teman kita itu perlu tahu nilai X yang membuat pendapatan dari produsen ini pendapatan dari produsen ini meningkat gitu, yang menjadi maksimal. Jadi kita perlu tahu dulu berapa nilai X-nya atau berapa kali terjadi penurunan supaya pendapatan produsennya ini bisa maksimal gitu. Jadi kita cari dulu ya X-nya. Nah, untuk bisa mencari
untuk bisa menurunkan persamaan dari PX ini, maka kita perlu tahu persamaan PX-nya ya. Nah, untuk persamaan PX-nya, ini sudah kita jawab di soal nomor 1. Jadi, ini soalnya berkaitan lagi ya. Sudah dijawab di nomor 1 ya, sudah ada persamaan PX-nya. Jadi, sisa model matematika itu yang kita turunkan. Oke, dari soal nomor 1, tadi kita sudah memperoleh model matematikanya ya. PX itu sama dengan 5.000. Oke, 5.000 dikurang 200x. 5.000 dikurang 200x dikali dengan 450.000 ditambah dengan 50.000 x. Oke. Nah, karena terlalu banyak nol-nolnya ini, jadi kita sederhanakan dulu ya. Oke. Jadi kita bisa tulis PX itu sama dengan ini 200-nya kita keluarkan. Jadi gini, 200 berarti yang tersisa di dalam itu adalah 25 ya. Nah, dikurang dengan X. Kemudian ini yang 50.000-nya kita keluarkan juga, berarti 50.000. Oke, dalam kurung di sini sisa 9 ditambah dengan X. Oke, ditambah dengan X. Nah, sekarang kita kalikan nih. Nah, jadi ini nih yang 200, kita kalikan langsung saja sama yang 50.000. Jadi kita akan peroleh PX itu sama dengan itu sama dengan berapa ya? PX itu sama dengan 200 kali 50.000 itu 2 kali 5 kan 10. Kemudian kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 juta ya. 10 juta. Kita tulis kembali nih yang 25 kurang X dan 9 ditambah X. Nah, sekarang kita sisa menurunkan persamaan ini ya. Oke, jadi dalam menurunkan persamaan ini, teman-teman bisa melakukan pemisalan. Kalian bisa memisalkan ini U, kemudian ini V. Jadi U itu yang 25 kurang X, dan V itu 9 ditambah X. Namun, teman-teman juga bisa melakukan ini dulu, sesi mengalihkan 25, ini bisa dikali dulu, baru melakukan turunan biasa tanpa melakukan pemisalan. Bisa juga seperti itu ya. Jadi tergantung gimana maunya teman-teman, gimana yang lebih teman-teman pahami, seperti itu. Oke, nah untuk kali ini kita akan memisalkan ini U dan ini memisalkan V. Jadi kalau kita turunkan, kita akan peroleh gini ya, PX aksen sama dengan ya kita karena pakai pemisalan ini maka persamaannya itu ya ini ya U aksen V ditambah dengan V aksen U. Kalau ada aksen-aksen itu artinya turunannya ya. Oke, namun ini yang 10 juta tetap tidak dilupakan, kita tetap tulis. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu, kita cari dulu U aksennya ya, berapa turunan U-nya. Oke, kita dari soal kita tahu bahwa U-nya itu adalah 25 dikurang X ya. Berarti U aksennya itu sama dengan ingat, kalau tidak ada variabel X-nya, berarti turunannya 0. Kemudian ini kan X itu pangkat 1. Jadi ini pangkatnya yang 1 lari ke depan, berarti minus ini 1 ditulis. X-nya pangkatnya berkurang 1 juga, 1 kurang 1 gitu. Jadi U aksennya ini itu sama dengan 0 dikurang 1 X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, karena apapun yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 1 kali 1. 1 kali 1 itu adalah 1. Berarti U aksennya adalah 0 dikurang 1. Dapatlah minus 1. Jadi, kita akan peroleh, gini kita tulis kembali 10.000. Oke, 10.000. Oke, U aksennya itu adalah minus 1. Kemudian V-nya itu adalah 9 ditambah X. Oke. Kemudian ini ditambah dengan V aksen U. Nah, kita tahu V-nya itu adalah 9 ditambah X. Berarti V aksennya itu adalah, ingat 9 tak punya variabel X, langsung saja kita kasih 0. Jadi turunan konstanta itu 0 ya. Ditambah dengan X ini kan pangkat 1, jadi satunya nih lari ke depan sini, jadi koefisien berarti 1 kali X. Pangkatnya berkurang. Nah, pangkat 1 kurang 1 berarti 0 ditambah 1 kali 1 berarti 0 ditambah 1. Hasilnya 1. Berarti karena 1 kita tulis 1. Kemudian
kita tulis U-nya itu adalah 25 dikurang X gitu. Nah, ingat tadi kakak sudah sampaikan bahwa kalau kita mau cari nilai maksimum, maka turunannya itu harus hasilnya 0 gitu. Jadi ini hasilnya 0 di sini ya. Oke. Jadi hasilnya 0. Nah, sekarang yang ini. 10.000 ini, 10 juta ini kalau dipindahkan ke sebelah jadinya kan 0 per 10 juta. Jadi akan bernilai 0 juga. Jadi kita bisa tulis gini, 0 itu sama dengan, oke, karena 10 jutanya udah jadi 0 ya, karena kalau dipindahkan ke sebelah, sisa ini kali masuk ke sini. Oke, minus 1 dikali dengan 9, itu kita akan peroleh minus 9, minus 9 ditambah maaf, minus 1 kali X berarti kurang X. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang ini. Oke, bagian yang ini. Nah, 1 kali 25 dikurang X ya, pasti hasilnya ya 25 kurang X ya. Oke, berarti langsung aja ya, tambah 25 dikurang X. Oke, berarti 0 sama dengan minus 9 tambah 25 diperoleh 16, minus X dikurang X, minus 2X. Minus 2X-nya pindahkan ke sebelah, jadi 2X sama dengan 16. Dari sini kita akan peroleh, X itu sama dengan 16 per 2, berarti sama dengan 8. Nah, ini apa maksudnya nih X 8? Jadi itu maksudnya supaya pendapatannya maksimal, maka harus terjadi penurunan harga sebanyak 8 kali. Oke? Dia perlu penurunan harga sebanyak 8 kali. Nah, karena kita sudah tahu bahwa agar pendapatannya maksimum, maka perlu penurunan harga sebanyak 8 kali, maka kalau gitu harganya pasti bakalan berkurang sebanyak 1.600, karena kan 200 per 1 kali penurunan. Berarti kalau 8 kali penurunan, itu harganya bakalan berkurang berapa ya? Akan berkurang 1.600 ya. Berarti dari 5.000 dikurang dengan 1.600, itu kita bakalan peroleh 3.400, atau kalau kita tuliskan penyelesaiannya di sini, oke, ini akan jadi 5.000, oke, karena terjadi penurunan harga sebanyak 8 kali, berarti 200 dikali dengan 8. Oke, dikali dengan 8 berarti kita akan peroleh 5.000 dikurang 1.600, maka diperolehlah 3.400. Jadi macam itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ini kita disajikan beberapa pernyataan ya, kemudian kita disuruh tentukan pernyataan mana yang benar. Jadi pernyataan pertama yaitu agar pendapatan produsen maksimum penurunan harga roti dilakukan sebanyak 8 kali. Nah, untuk penurunan harga roti sebanyak 8 kali ini sudah kita dapat jawabannya di soal nomor 2 ya, bahwa memang benar bahwa penurunan harga roti itu harus dilakukan sebanyak 8 kali agar pendapatan produsennya maksimal. Berarti yang satu ini benar. Oke, kita centangnya yang satu benar. Oke. Yang kedua, pendapatan maksimum produsen roti tersebut adalah 2 juta. Oke, nah sekarang kakak sudah tuliskan kembali nih fungsi uh, model matematika dari pendapatan produsennya. Nah, kita sih satu substitusi X ini sebanyak 8. X ini X ini itu dengan 8 karena terjadi penurunan sebanyak 8 kali supaya harganya maksimal. Oke, jadi pendapatan maksimalnya jadi Pmax-nya Px yang maksimal itu ya ini X-nya harus jadi 8 karena ini ya 8 kali. Nah, berarti bisa ditulis gini 10 juta oke, dikali 25 dikurang X-nya itu adalah 8 ya. Oke. Kemudian 9 ditambah X-nya 8. Maka ini kita akan peroleh pendapatan maksimalnya itu adalah, maaf ini kita ganti X jadi 8 untuk X sama dengan 8 ya. Gitu. Berarti 10 juta kali 17, ini 17, ini juga 17. Nah, 17 kali 17 itu kan sama dengan, oke, 17 kali 17 itu nilainya adalah
289. Oke deh, berarti pendapatannya untuk 8 kali penurunan itu adalah 289, sisa ditambah 70. Oke, jadi jawabannya benar ya, 2.890.000. Jadi pernyataan 2 benar gitu. Nah, sekarang kita akan ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga menyatakan bahwa jika harga masker diturunkan dari 320.000 ke 3.000, maka dari 3.200 ke 3.000, maka roti yang terjual lebih banyak, tetapi pendapatan produsennya tersebut mengalami penurunan. Oke, jadi tetapi pendapatan produsen tersebut mengalami penurunan. Oke, jadi ingat ya, kalau misalkan harganya turun, itu jumlah yang terjual itu besar. Jadi otomatis ya penjualannya yang di 3.000 itu pasti bakalan lebih banyak. Cuma untuk pendapatannya gimana? Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik, ini apa ya? Ini tuh fungsinya adalah apa ya? Persamaan kuadrat ya. Oke, persamaan kuadrat. Jadi dia ini fungsinya bakalan bentuknya macam ini. Jadi kalau ada grafik macam ini, dia ini bakalan bentuknya kayak gini, ke bawah. Jadi ini nih yang maksimal ini itu adalah pada saat X-nya, misal X-nya itu 8, terjadi penaikan 8. Jadi ini kalau misalkan yang di 3.200 ini kan sudah 9 kali ya. Kalau yang di 3.000 itu sudah 10 kali terjadi penurunan. Jadi kalau yang 9 ya misalkan di sini 10, di sini pendapatannya di sini tuh yang 9, di sini yang 10. Karena yang paling maksimal itu yang pada saat terjadi penurunan 8 kali. Otomatis apa ya pendapatannya bakalan berkurang, tapi jumlah yang terjual itu besar. Jadi ini salah. Jadi pernyataan yang benar itu oh benar ya, maaf. Benar ya, karena dia menyatakan bahwa jumlah yang terjual lebih banyak, tetapi pendapatannya mengalami penurunan. Jadi tiga benar. Jadi jawabannya adalah A, semua benar. Namun, teman-teman juga bisa melakukan pembuktian dengan mensubstitusikan untuk yang 3.200 ini. 3.200 ini kan untuk X sama dengan 9 dan yang 3.000 ini adalah X sama dengan 10. Bisa dibuktikan dengan apa ya? Dengan cara yang sama ya, seperti ini. Kita bisa substitusikan P9 itu ya dengan substitusi di sini jadi 9, di sini 9. Untuk P10 di sini 10, di sini juga 10. Seperti itu nanti teman-teman bakalan dapat hasilnya itu bakalan mengalami penurunan. Oke, silahkan dicoba. Oke, teman-teman, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Kakak doain semoga kalian bisa lulus masuk prodi impian di PTN yang kalian impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.